warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Rahmah. Pada kesempatan ini saya akan memberikan contoh konseling kognitif dengan menggunakan teknik desensitisasi kognitif, di mana teknik ini merupakan salah satu pendekatan dalam terapi kognitif yang bertujuan untuk mengurangi kecemasan sosial dengan cara mengubah pola pikir dan kognisi yang negatif dan irasional menjadi lebih positif dan realistis. Teknik ini sering digunakan dalam berbagai jenis kecemasan, seperti kecemasan sosial, gangguan panik, dan fobia spesifik. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Siswi, mari Ki. Terima kasih, Bu. Bagaimana kabar Kak Asri? Alhamdulillah, Bu. Baik, Bu. Apa tadi dipelajari di kelas? Biologi, Bu. Sudah Maki istirahat? Sudah nggak, Bu? Sebelum ke sini, singgah Kak dulu di kantin. Terus langsung Kak ke sini, Bu, temui Ki. Tumbennya itu kesini Ki, di ruangan BK. Ada yang mau kita sampaikan? Mau Kak konsultasi tentang masalah yang kualami sekarang, Bu. Tapi bingung Kak mau mulai dari mana, Bu. Ragu Kak juga cerita. Itu hal yang wajar, Dina. Apalagi ini kan pertama kali tak toh mau konsultasi sama ibu. Dan sebelumnya ibu mau berterima kasih karena mau cerita sama ibu, mau cerita masalah tak, dan ibu siap mendengarkan cerita tak. Kalau soal bakal bocor kini cerita tidak gitu, insya Allah terjamin kerahasiaannya. Apa yang Naasfi sampaikan ke ibu hanya ibu, Naasfi dan Allah yang tahu. Jadi tenang Maki. Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Jadi siang Maki sampaikan masalah tak? Iya, Bu. Siap, Bu. Maki di sini atau di dalam ruangan? Di sini Maki saja, Bu. Karena sepi juga. Oke. Jadi sebelum kita memulai konseling, kita tentukan dulu alokasi waktunya. Dina, di sini nanti sesi konselingnya ada durasi 40 menit. Siap Jaki? Iya, Bu. Siap. Nah, Asri, masalah apa yang sedang kita alami? Jadi begini, Bu. Akhir-akhir ini merasa sangat tertekan, Kak, Bu. Apa yang buat Ki merasa kesulitan? Merasa cemas, Kak, Bu, dengan hubungan sosialku. Akhir-akhir ini kesulitan, Kak, Bu, bergaul dengan teman-teman. Apa yang buat Ki kesulitan bergaul sama teman-teman tak? Apakah ada kejadian tertentu yang buat Ki merasa kesulitan? Iya. Kalau ada kumpul-kumpul, toh, Bu, seringkali saya merasa tidak nyaman, Bu, dan lebih memilih untuk diam saja. Sejak kapan mulai Ki merasakan perasaan seperti itu? Sejak tahun lalu, Bu, waktu masuk kelas baru, teman-temanku, Bu, terlihat akrab semua, sedangkan saya terasa terasingi, Bu. Itu bisa sangat sulit, Dina. Apakah ada pengalaman tertentu yang membuat tak sangat menyakitkan? Iya, waktu ulang tahunnya teman dekatku, Ibu. Tak undang, Jak. Tapi saat sampai Kak di sana, nabaikan Kak teman-temanku, Ibu. Dan lebih napilih dekat dengan teman lainnya. Bagaimana perasaan tak pada saat itu? Merasa sangat ditolak, Kak, Bu, dan tidak berarti. Sejak saat itu, Ibu, merasa sangat sulit, Kak, untuk bergaul. Apakah ini mempengaruhi perasaan tak tentang diri sendiri? Sangat mempengaruhi, Ibu. Jadi merasa kurang percaya diri, Kak, Bu, dan sering membandingkan dengan orang lain. Nah, Asfi, sepertinya kita mengalami kecemasan sosial yang cukup mendalam nih. Mungkinkah belajar sama ibu tentang bagaimana cara mengatasi perasaan-perasaan seperti itu? Iya, Bu. Mau sekali, Kak, merasa lebih nyaman di sekitar orang lain. Oke, kalau begitu mari kita coba menggunakan teknik desensitisasi kognitif. Sebelumnya itu ibu mau jelaskan apa sih itu teknik desensitisasi kognitif. Nah, teknik ini digunakan untuk mengatasi kecemasan sosial dengan cara mengubah pola pikir
negatif menjadi lebih positif dan realistis. Nah, pertama-tama coba Ki bicara sama salah satu teman tak di kelas tentang apa yang kita minati. Menurut Kak Nahasri, apakah ada salah satu teman tak di kelas yang bisa kita ajak untuk berbagi cerita? Mungkin dengan Rina, Bu. Pernah jika bicara-bicara Ibu, tapi takut Kak kalau tidak tertarik Ibu. Coba Meki dulu Nasi dengan pertanyaan-pertanyaan sederhana seperti bertanya Ki tentang tugas tak di sekolah, tentang apa hobi tak, bisa itu jadi pembuka yang baik untuk berbicara. Iya Bu, saya akan coba Bu. Tapi bagaimana Bu kalau tidak merespon Kak? Nasi ingatin nah, tidak semua itu kita mendapatkan respon sesuai dengan apa yang kita harapkan. Kalau itu terjadi, jangan Ki ambil hati Ki, karena bisa jadi tuh itu orang Rina misalkan ada problemnya yang dihadapi. Selain itu, coba kita tuliskan perasaan tak di jurnal. Menulis perasaan di jurnal itu bisa bantu Ki mengelola emosi, yang apalagi emosi yang tidak disadari, dan mengidentifikasi pola pikiran. Sering Kak, memang sih Bu, merasa bingung dengan perasaanku. Mungkin menulis bisa membantu nih Bu. Bisa sekali nak. Juga pertimbangkan Ki masuk ke klub, misalkan di organisasi di sekolah. Kalau masuk di organisasi sekolah itu bisa membantu Ki untuk bertemu dengan orang baru dengan minat yang sama. Kira-kira apa menurut tak yang kita sukai? Suka Kak seni Bu. Mungkin nanti aku coba Bu masuk di klub seni. Nah, ide bagus itu nak. Bergabung dengan klub seni itu bisa memberikan kamu kesempatan untuk berbicara dengan orang lain dengan minat yang sama tanpa tekanan. Menurut tak adakah cara lain yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan kepercayaan diri? Mungkin nanti Bu sering Kak berlatih berbicara di depan cermin setiap hari Bu. Nah, ide bagus itu. Berlatih di depan cermin bisa meningkatkan kepercayaan diri. Bisa juga tuh Bu cerita-cerita Kak dengan keluarga aku. Bisa sekali nak. Kalau bicara perasaan tak sama orang tua tak itu bisa lebih nyaman lagi untuk kita bercerita. Iya Bu, nanti saya cerita sama mamaku Bu. Beliau yang paling bisa mengerti dengan perasaanku Bu. Alhamdulillah kalau begitu. Nah Asri, rupanya ibu di sini lihat waktu kita hampir habis. Jadi ibu minta Asri untuk apa kesimpulan yang kita dapatkan dalam pertemuan hari ini. Iya Bu, jadi harus Kak ubah cara berpikirku yang selalu tidak diinginkan dengan memahami lingkungan sekitarku Bu. Menulis perasaanku di jurnal, coba bicara dengan teman sekelasku, nanti juga masuk organisasi, lalu bertemu dengan lingkungan baru, bicarakan juga hal-hal dengan keluarga, misalnya mama Bu. Yang terpenting harus Kak bisa bersosialisasi dengan orang lain Bu. Alhamdulillah rupanya paham Makin Nadi. Sekarang bagaimana perasaan Kak? Saya merasa lebih baik Ibu setelah berbicara dengan kita. Yakin Kak bisa Kak melakukannya Ibu. Alhamdulillah. Oke, kalau begitu kita cukupkan sampai di sini saja pertemuan tadi nak. Terima kasih sebelumnya Nak Aswi sudah mau bercerita sama Ibu. Ibu senang Moki melakukan perubahan. Ingat kena perubahan itu membutuhkan waktu dan kesabaran. Iya Bu, saya yakin bisa Kak lakukan Ibu. Ingat nak, langkah kecil itu sangat berarti. Saya akan berusaha Ibu. Kalau begitu Bu, izin Kak pamit di kelas Bu. Ke kelas Bu. Iya nak. Kalau Moki lagi butuh bantuan, ada di Ibu ini di ruang BK. Iya Bu, terima kasih banyak Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.